Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji praktek pembelajaran UKIN PBG dalam jabatan kategori 1. Perkenalkan, nama saya Emi Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 207122578. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Pada praktek video pembelajaran UKIN kali ini saya mengajar di kelas 10 SMA Negeri 1 Doro dan mengambil materi tentang menghindari perilaku berfoya-foya, riak, sum'ah, takabur, dan hasad pembelajaran ketiga. Mohon masukan dan kritiknya untuk proses pembelajaran berikutnya yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta maksuduna, ridhoka madlubuna, dunyana wa urana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabar Mutakabir, ya Khaliku ya Bari, ya Musawwir ya Ghafar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Rozaqu ya Fatah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Mu'is, ya Mudilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, biar lebih semangat, alangkah baiknya kita yel-yel SMA 1 Doro dulu ya. SMA Doro? Bisa. SMA Doro? SMA Doro? Bisa berprestasi, bisa berbudaya, bisa berkreasi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga dengan yel-yel tadi nanti kita untuk belajar hari ini bisa lebih semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa dipimpin ketua kelas untuk memimpin doa. warzuqni fahma, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin.
anak-anakku, sebelumnya akan Bu Ami cek kehadirannya untuk hari ini. Berangkat semua atau ada yang izin ya? Ada yang izin? Ya, baiklah. Semoga kalau yang sakit ya, semoga segera diberi kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sebelumnya akan Bu Emi tanyakan ya, kita sebelumnya belajar tentang apa anak-anak? Su'abul iman. Pernahkah kalian melihat atau kalian sendiri ketika melakukan ibadah itu pinginnya diperlihatkan kepada orang lain atau diposting di media sosial? Pernah apa tidak? Tidak. Kemudian, pernahkah kalian melihat ada orang yang sedekah ya, pinginnya diumumkan di masjid ya, bahwasanya sudah bersedekah berapa ratus ya juta, kemudian harus diumumkan di masjid. Pernah lihat apa tidak? Pernah ya. Jadi apa yang anak-anakku pernah lihat itu adalah bagian dari apa yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu tentang perilaku berfoya-foya, baik itu israf, tabdzir, kemudian perilaku riya, sum'ah, takabur, serta hasad. Tentunya perilaku tersebut harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita sampai kepada materi, Bu Emi akan bertanya terlebih dahulu, mengapa sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad itu dilarang dan merugikan kehidupan baik itu kita sendiri maupun orang lain? Iya, gimana gadis? Karena berfoya-foya bisa menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Iya, bagus. Terus apa lagi alasannya? Iya. Ada lagi yang bisa jawab? Kemudian ada lagi? Karena sifat hasad bisa merendahkan derajat orang lain. Terus yang kedua, bagaimana kita caranya menghindari sifat hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, serta hasad? Ada yang bisa jawab? Iya, selalu bersyukur. Iya, atas pemberian dari Allah. Ada lagi yang bisa jawab? Iya, dengan membiasakan hidup sederhana. Siapa lagi yang bisa jawab? Ya, Sagi? Iya, dengan bersifat rendah hati. Ada lagi? Satu, iya, silakan. Iya, menghindari sifat hasad dengan saling bersilaturahmi ya. Jadi itu pertanyaan pemantik ya sebelum kita sampai pada penjelasan materi. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku berfoya-foya, ya, riya, sum'ah, takabur, serta hasad. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama mengenai pengertiannya, apa sih itu yang dimaksud dengan riya, sum'ah, ya, perilaku hidup berfoya-foya, takabur, serta hasad. Kemudian apa dalilnya, ya, bagaimana cara kita menghindarinya, serta manfaat apa yang kita peroleh dengan menghindari perilaku akhlak madmumah tersebut. Menyampaikan tentang bagaimana capaian pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, ya, serta hasad. Terus yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis dampak negatif dari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, serta hasad.
Dan yang satunya adalah peserta didik dapat menganalisis cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, serta hasad. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, ya, kita sampai berarti yang pembelajaran yang ketiga, yaitu bisa membuat yang namanya quotes terkait dengan caranya menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Oleh karenanya, di pembelajaran kali ini nanti kalian di akhir harus mengerjakan satu produk berupa quotes. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuatnya. Setelah itu, kalian nanti bisa mempresentasikan, disampaikan kepada teman-temannya yang lain. Kemudian hasil akhir di posting di media sosial masing-masing, yaitu khususnya di Instagram. Adapun teknik penilaian pada pembelajaran kali ini, yaitu ada teknik asesmen awal yang tadi Bu Emi sudah tanyakan ke kalian secara langsung. Yang kedua adalah asesmen formatif, ya, yaitu selama proses pembelajaran ini kalian juga diamati, ya, pembelajarannya. Kemudian satu lagi adalah asesmen formatifnya, sumatifnya adalah dengan mengerjakan latihan soal melalui quizzes. Profil pelajar Pancasila yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Adapun profil pelajar rahmatan lil alaminnya adalah berkeadaban atau ta'adub. Yang kedua keteladanan atau qudwah, dan yang ketiga adalah dinamis, inovatif, tatawur, wa ibtikar, ya. Jadi itu anak-anak yang harus, ya, kalian bisa biasakan, ya, karakter-karakter profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, ya, setelah mempelajari materi ini. Nah, ini ya untuk pembahasan materinya. Silahkan kalian bisa amati, ya. Jadi ada gambar apa ini? Yang pertama 3.1, gambar apa? Iya, berlebih-lebihan dalam berbelanja. Jadi ketika, ya, kita sudah mempunyai barang sesuatu, ya, dan kita tidak membutuhkannya, alangkah baiknya kita tidak membeli lagi, ya, karena itu termasuk dalam kategori hidup berfoya-foya. Yang kedua gambar apa? Ada yang bisa jawab? Iya, menghambur-hamburkan uang, ya, berarti termasuk juga gaya hidup yang berfoya-foya. Ketiga, gambar apa? Iya, foto di media sosial, berarti termasuk perilaku apa ini? Ria atau sum'ah, ya. Nah, silakan kalian bisa gunakan HP-nya, dijawab. Di situ ada ketika mengamati gambar kalian harus buka Google Form. Silakan yang sudah Bu Emi kirim di grup, ya, bisa dikerjakan, dijawab kaitannya dengan mengamati gambar yang tadi, ya. Jadi menurut kalian, ya, apa sih, ya, makna dari gambar tersebut dan harusnya bagaimana, ya, kita menghindari perilaku tersebut. Silakan bisa dikerjakan. Baiklah anak-anakku, sebelum kalian mulai, ya, membuat satu quotes yang bisa dibagikan kepada, ya,
teman-temannya yang lain, bahkan secara ya luas di media sosial. Bu Emi akan menerangkan dulu apa sih itu menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Menghindari sifat berfoya-foya. Ya, dari sini ada satu istilah yaitu israf dan tabdir. Apa sih itu israf? Israf itu dikatakan berlebih-lebihan atau melampaui batas. Dan yang kedua adalah tabdir, yaitu boros dalam membelanjakan harta. Ya, kedua perilaku inilah yang disebut dengan gaya hidup berfoya-foya. Dan perbuatan ini termasuk dalam perbuatannya setan, ya. Sebaliknya Islam mengajarkan umatnya untuk kita hidup bersahaja, hidup yang sederhana, seimbang dan proporsional. Dalilnya ada di surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, ya. Jadi dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, ya. Jadi ini dalil tentang perilaku hidup berfoya-foya, menghindari perilaku tabdir dan israf. Kemudian ada juga surat Al-Furqan ayat 67 yang menerangkan tentang kita harus menghindari yang namanya perilaku melampaui batas atau israf. Apa sih dampaknya? Ya, ketika kita hidup berfoya-foya, tentu kita akan selalu sibuk ngurusi urusan duniawi, ya, sehingga kita melupakan yang namanya akhirat. Kemudian bisa menimbulkan sifat iri, dengki, dan juga pamer. Dapat memicu frustasi kalau hartanya habis, kemudian berpotensi menimbulkan sifat kikir, ya. Kemudian bagaimana kita menghindari sifat hidup berfoya-foya? Tentu membelanjakan harta kita sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Jadi bukan yang kita inginkan, tapi kita butuh apa tidak. Ketika kita sudah memilikinya, ya berarti kita harus bisa menahan diri, ya, menahan hawa nafsu kita untuk tidak membeli lagi. Kemudian membiasakan bersedekah, ya, membantu orang lain, gaya hidup kita yang sederhana, terus selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, dan satu lagi adalah bersikap rendah hati. Yang kedua ada menghindari sifat riya dan sum'ah. Apa sih itu riya, ya, dan apa itu yang dimaksud dengan sum'ah? Riya itu menampakkan atau memperlihatkan. Jadi ketika kita melakukan ibadah atau perbuatan yang lain, itu selalu ingin ditampakkan biar mendapatkan pujian, penghargaan dari orang lain. Terus sum'ah itu apa? Memperdengarkan, menceritakan kepada temannya amal yang sudah kita lakukan. Misalkan, ya, saya sering loh sholat tahajud, misal kayak gitu, puasa Senin Kamis dan sebagainya. Diceritakan apa yang sudah amal perbuatan yang biasa kita lakukan, itu yang disebut dengan sum'ah, ya. Nah, di era digital sekarang, ya, media sosial itu banyak sekali, ya, orang yang melakukan perilaku riya dan sum'ah. Makanya kita harus hati-hati menggunakan media sosial dengan bijak, ya. Makanya di akhir, ya, pembelajaran ini kalian harus bisa membuat satu quotes yang itu bisa disampaikan kepada, ya, semua orang dimanapun berada agar bisa menghindari kaitannya dengan perilaku hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, serta hasad. Apa sih dampaknya ketika kita memiliki sifat riya, ya, memiliki sifat sum'ah? Tentu akan muncul rasa tidak puas kalau amal ibadah yang kita lakukan itu tidak dilihat oleh orang lain, ya, tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Terus muncul rasa gelisah ketika melakukan amal. Jadi ada yang lihat nggak ya ketika kita sholat, ya. Jadi selalu gelisah ketika melaksanakan ibadah. Terus merusak nilai pahala, jelas, ya, karena syarat diterimanya amal ibadah kita salah satunya adalah niat yang ikhlas, tidak
dibarengi dengan niat pamer, ria atau sum'ah itu tadi. Terus mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Satu lagi, menyesal bila amalnya tidak diperlihatkan, ya. Makanya jangan sekali-kali kita gampang ketika melakukan amal kebaikan, kita foto, kita posting ya di media sosial, karena kadang ya belum tentu orang menilainya dengan positif, ya. Jadi kadang ada satu orang yang ya ini tujuannya untuk bisa memotivasi orang lain, ya. Tapi kadang juga ada orang yang menilainya pamer, ya, ria atau sum'ah tadi. Kemudian bagaimana kita menghindarinya? Tentu terus meluruskan niat kita. Jadi amal yang kita lakukan sekali lagi niatnya hanya ditujukan kepada Allah, ya, bukan untuk dipuji sama temannya, sama gurunya, ya. Terus menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, memohon pertolongan Allah, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat akan kematian, dan satu lagi adalah membiasakan hidup sederhana. Kemudian yang ketiga, takabur. Apa itu takabur? Takabur apa? Sombong, ya. Jadi takabur itu adalah sikap seseorang yang menunjukkan sikap sombong, ya. Jadi selalu merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding dengan orang lain, ya. Jadi orang takabur itu selalu meremehkan dan merendahkan orang lain. Jadi tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, bahkan menolak akan kebenarannya, ya. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya, ya, dan tidak mau menerima saran dari orang lain. Nah, sifat takabur ini termasuknya adalah penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah, ya. Di sini dalilnya jelas ada di surat Al-A'raf ayat 40, bahwasanya orang-orang yang menyombongkan diri itu nanti tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka dan tidak akan bisa masuk surga, ya. Jadi ini dalil mengenai larangan kita, ya, berperilaku takabur. Apa dampaknya ketika kita memiliki sikap takabur? Akan dibenci Allah dan Rasulnya, akan dibenci temannya juga. Kalian nggak akan ada punya teman kalau kita memiliki sifat sombong. Mata hatinya terkunci, ya, sehingga susah untuk memperoleh hidayah, memperoleh petunjuk dari Allah. Mendapat siksaan, ya, jelas nanti di akhirat kita akan disiksa oleh Allah dan dimasukkan dalam neraka. Kemudian bagaimana kita cara menghindarinya? Menyadari kekurangan dan kelemahan diri. Jadi setiap manusia pasti memiliki kekurangan, memiliki kelemahan. Maka kita harus menyadari hal itu, ya. Kemudian menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi apa yang kita perbuat di dunia pasti harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, oleh karenanya kita harus hati-hati dalam setiap tindakan kita. Berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati dan ikhlas dalam melakukan ibadah. Itu, ya. Terus satu lagi yaitu hasad. Apa itu hasad? Sifat seseorang merasa tidak senang ketika orang lain itu bahagia, kita tuh nggak senang. Orang lain mendapat nikmat, ya, mendapatkan kesuksesan, ya, kita tidak senang. Bahkan ada rasa pingin menghilangkan, ya, pingin menghilangkan nikmat yang sudah diberikan Allah kepada teman kamu. Itu namanya sifat hasad. Nah, sifat hasad ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya apa? Rasa benci. Ya, ketika kita benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa harta, jabatan, atau prestasi, ya, yang teman kamu raih, kita membencinya, itulah awal daripada kita akan memiliki sifat takabur. Ya, sifat hasad, maaf, ya. Jadi ketika kita memiliki sifat benci, nanti akan bisa, ya, menimbulkan sifat hasad. Kemudian
Dalilnya apa? Ada hadis riwayat Ahmad bahwasanya tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yaitu apa? Orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan hartanya itu untuk menegakkan kebenaran, kebaikan, untuk beramal. Nah, kalau itu patut untuk kita iri, ya. Nah, yang kedua, orang yang diberi oleh Allah ilmu dan terus bisa mengamalkan ilmunya. Nah, selain dua ini, kita dilarang untuk memiliki sifat hasad, ya. Jadi ini dalilnya. Yang berikutnya adalah dampaknya ketika kita memiliki sifat hasad, tentu menentang ya dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Hati kita menjadi susah, gelisah, ya. Kemudian menghalangi keinginan untuk berdoa kepada Allah, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan martabat orang lain, ya. Lah, bagaimana cara kita menghindarinya? Ya, kita harus meyakini bahwa keadilan Allah itu nanti adalah keadilan yang sebenar-benarnya. Maka ketika kita belum mendapatkan keadilan di dunia, insya Allah pasti akan kita mendapatkan keadilan di akhirat. Memperbanyak rasa syukur, ya. Jadi apa yang sudah Allah berikan itu kita syukuri, ya. Alhamdulillah kita masih mendapatkannya, ya. Kita lihat orang yang lebih susah dibanding dengan kita, ya. Jadi jangan melihat orang yang lebih sukses, yang lebih bahagia, nanti kita tidak akan memiliki rasa syukur. Terus menjaga sifat rendah hati, ya, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi dan mendahulukan kepentingan umum, ya. Jadi itu ya untuk materi, ya, penjelasan dari Bu Emi tentang bagaimana menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan membuat satu quotes, ya, yang itu nanti bisa kalian posting di media sosial. Baiklah anak-anakku, setelah kalian membuat quote, silahkan bisa dipresentasikan perwakilan, ya, bisa disampaikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Asyara. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu privasi, tidak perlu dipublikasikan. Biarlah ibadahmu menjadi rahasiamu, sebagaimana kamu merahasiakan dosa-dosamu. Silakan, ada yang ingin bertanya? Apa sih maksud ibadahmu menjadi rahasiamu? Oke, izin menjawab. Ibadahmu menjadi rahasiamu. Maksudnya yaitu kita beribadah tidak dengan maksud ingin memperlihatkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita kerjakan kepada orang lain, supaya orang lain menilai bahwa kita merupakan orang yang rajin beribadah. Oleh karena itu bukanlah ibadah yang baik. Sesungguhnya ibadah yang baik adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang teguh, tanpa rasa pamrih, dan dengan tujuan awal kita beribadah yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak perlu orang lain menilai tentang ibadah kita. Biarlah ibadah itu menjadi rahasiamu, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menilai ibadah yang telah kita kerjakan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asia. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu hiduplah dengan sederhana. Hindari hidup berfoya-foya dan berlebihan. Karena sebab setiap kali tubuh kita dimanjakan, maka jiwa kita akan menjadi lemah. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa kita harus menghindari hidup berfoya-foya?
Izin menjawab karena dapat berdampak buruk pada kesehatan, keuangan, dan hubungan sosial pada seseorang. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Septia Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang takabur. Jadi, jangan kerdilkan dirimu dengan takabur, jangan sempitkan hatimu dengan dengki, dan jangan keruhkan pikiranmu dengan amarah. Adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya, bagaimana cara mengendalikan diri agar tidak mudah marah? Jadi untuk mengendalikan diri agar tidak mudah marah yaitu 1. Membaca ta'awudz, 2. Merubah posisi, 3. Diam atau tidak berbicara, 4. Mengingat wasiat Rasul, dan yang kelima berwudu. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilman Nafila Ramadhani. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Jauhilah oleh semua sifat hasad, dengki, atau iri hati, karena sesungguhnya sifat dengki bisa menghabiskan amal-amal kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Silakan, ada yang mau tanya? Bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat iri dan dengki? Bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat iri dan dengki? Menjawab dengan cara bertakwa kepada Allah dan mensyukuri apa yang kita punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu takabur. Takabur adalah sempurnakan ikhtiar dan janganlah menjadi takabur. Makalah ikhtiar itu berbuah sukses dan sukses adalah karunia Allah semata. Silahkan kalau ada yang ingin dipertanyakan. Takabur adalah sikap sombong, merasa paling tinggi, dan akhirnya merendahkan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanaku, setelah kalian tadi presentasi dan kalian sudah tanya jawab tentang quotes yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian, kita simpulkan ya untuk hasil presentasi tadi bahwasanya dengan kita menghindari sifat foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, tentunya kita nanti akan memperoleh manfaatnya. Nah, kenapa sih kita harus menghindari hidup berfoya-foya? Kenapa kita harus menghindarinya? Karena bisa dampaknya apa ketika kita menghindari hidup berfoya-foya? Iya, akan sibuk untuk ngurusi urusan duniawi sehingga akan melupakan yang namanya ibadah, melupakan akhirat. Terus kenapa kita kok juga harus menghindari yang namanya riya, sum'ah? Alasannya apa? Karena ria dan sum'ah itu dapat menumbuhkan rasa tidak puas ketika kita melakukan ibadah, melakukan amal kebaikan, tidak ada yang melihat, ya, maka kita muncul rasa tidak puas. Jadi selalu gelisah ketika mau melakukan kebaikan. Terus kenapa juga kita kok harus menghindari takabur? Karena jelas sifat takabur itu akan dibenci oleh Allah. Kita tidak akan bisa dimasukkan ke surganya Allah kalau kita memiliki sifat
takabur atau sombong. Kemudian kita juga dilarang ya untuk memiliki sifat hasad. Tentunya karena dengan kita memiliki sifat hasad seperti tadi dikatakan, kita seperti amal kebaikan kita itu diibaratkan ya dimakan oleh api ya. Jadi seperti api memakan kayu bakar ya. Jadi amal kebaikan yang sudah kita perbuat ketika kita memiliki sifat hasad maka akan habis atau bahkan hilang ya. Jadi percuma perbuatan kita kalau kita memiliki sifat hasad ya. Selanjutnya kita ke refleksi yang pertama ada penilaian sikap. Silakan kalian buka HP-nya kembali ya. Kerjakan lewat link Google Form yang sudah Bu Emi kirim di grup kelas ya. Oke anak-anakku, setelah tadi kita menyimpulkan dari hasil presentasi kalian tentang quotes yang sudah dibuat, kita sampai pada asesmen sumatif. Silakan bisa masuk di game ya melalui quizzes dengan kode yang tertera di layar ya. Dan akan kita mulai ya, sudah ada 17 anak yang masuk. Silakan, ayo kita mulai. Ayo yang lain segera menyusul, yang belum masuk game silakan bisa masuk. Ayo di urutan yang pertama masih ada Fatma. Yang lain silakan bisa nyusul. Ya, masih Fatma yang berada di urutan yang teratas. Lainnya? Silakan bisa dikerjakan dengan baik ya. Anakku ya, itu untuk asesmen sumatif di materi menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur serta hasad ya. Nah, baiklah anak-anakku, terima kasih kalian sudah mengerjakan sumatif ya, tes sumatif ya. Kita beri aplaus untuk yang bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Untuk semuanya juga kita beri aplaus. Anak-anakku ya, materi kita hari ini yaitu menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Bahwasanya yang namanya harta itu adalah cobaan bagi pemiliknya. Jadi ketika orang yang diberi harta itu bisa mengelolanya dengan baik, maka ya akan bisa bermanfaat. Sebaliknya ketika harta itu tidak dikelola dengan baik, maka akan memberikan bahaya ya bagi pemiliknya. Oleh karenanya Allah ya melarang kita untuk memiliki hidup berfoya-foya ya, riya, sum'ah, takabur serta hasad. Dan
Sifat tersebut kita bisa menghindarinya dengan cara memiliki sifat rendah hati atau tawadu ya. Demikian anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang asuransi, perbankan serta koperasi syariah. Dan mohon maaf sebelum nanti ditutup dengan doa, mohon maaf apabila ada ya kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anakku semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dulu dengan doa membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.